Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saya sama Pak Suhendi, sebenarnya saya ini cuma junior. Saya bisa masuk ke air bersih karena ketergerakan hati saya. Sebelumnya saya ini paralegal di LBH Jakarta, paralegal komunitas. Ketika Bang Andi Komara, sekarang udah keluar ya kalau nggak salah ya, udah keluar ya, itu mengajukan siapa yang mau bantu di air bersih. Wah ada nih, hati saya tergerak nih. Saya mau nenek Dela doang Pak, dari segitu banyak paralegal. Padahal saya nggak tahu, saya bukan dari sarjana hukum. Saya alumni Trisakti angkatan 87, angkatan jebot, angkatan Orde Baru. Masih ada resimen mahasiswa batalion 14 Para. Masih ada radio Trisakti waktu itu. Belum ditembak, alumni saya belum ditembak. Saya masih angkatan 87. Anak saya udah lulus jadi sarjana di Unika Atmajaya. Jadi karena ketergerakan hati saya, memang waktu saya masih di kampus, perjuangan pergerakan itu emang begitu membara ya. Sampai usia saya, Pak Hendi 66, saya 54 tahun. Masih membara juga. Apalagi ketika saya diajak sama Mbak Yeni sebagai lawyer dari KMMSAJ ya, Komunitas Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Wah saya senang banget nih, seru nih. Karena selama umur saya setua ini, saya belum pernah masuk ke pengadilan. Karena saya bukan sarjana hukum. Saya dari Sekolah Tinggi Manajemen Transport, urusan saya di airport sana. Jadi saya begitu gembira gitu, apalagi kasus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dari Kampung Ambon, Kelurahan Kayu Putih. Kampung Ambon ada dua, satu Kampung Ambon tempat jual drugs di Cengkareng, Alamo, Ambon lapar makan orang. Kedua Kampung Ambon di Rawamangun. Makanya saya kalau pulang dari daerah ke Soekarno Hatta, Bang ke Kampung Ambon, bukan Kampung Ambon yang jual drugs, Kampung Ambon Rawamangun. Oh ya, di Kelurahan Kayu Putih itu kasus, air itu kasus. Saya dari tahun zaman Gubernur Ali Sadikin saya udah tinggal di situ dari tahun 1971. Saya sudah tinggal di situ. Itu air pakai mesin, Pak Hendi, air pakai mesin harus tembus sampai 30 meter. Kalau enggak airnya coklat, air tanah. Nah kebetulan nih, zaman-zamannya waktu itu Bang Ali udah selesai jadi Gubernur DKI. Digantinya Bang Noli, Cokro Pranolo. PAM masuk waktu itu istilahnya namanya PAM. Nah saya daftar nih, bayangin saya waktu itu masih SMA, saya daftar. Saya kan gak ngerti birokrasi, daftar aja. Untungnya waktu itu juga gak sulit. Masuk tuh air, tapi herannya kok airnya itu coklat. Gak bening, apalagi pas hujan Pak. Apalagi pas hujan, itu di Kelurahan Kayu Putih, Kampung Ambon tempat saya tinggal, pas hujan, itu bukan air namanya, wedang jahe, namanya wedang jahe. Itu udah baunya gimana gitu loh. Akhirnya saya bilang sama bapak saya almarhum waktu itu masih hidup. Saya bilang, Pak, tembusin ke dalam. Kita nggak mungkin nyedot air jahe terus setiap saat. Tembusin ke dalam. Karena kebetulan bapak saya tuh kan ya adalah pegawai negeri di level menengah ke atas lah. Setiap dia pulang daerah kan dapat tuh uang pesangon. Uang apa saya nggak ngerti deh. Bapak saya dari Inspektorat Jenderal Departemen PDK. Nah dia kumpulin tuh pelan-pelan buat nembusin sampai 30 meter. Kalau enggak tiap hari kita minum wedang jahe. Wedang jahe. Pas udah ditembusin udah dong, saya nggak pakai PAM, nggak pakai sekarang Palija, Aitra, saya sama sekali nggak pakai. Tapi tetap saya dipajakin, keluarga saya itu dipajakin. Itu saya simpan tuh di tas saya masih ada. Bukti rekening pembayaran more than 50,000 every month, more than 50,000 rupiah every month. Dari tahun 1995 till now. More than 50,000 every month. How come Indonesia? Kalau orang Belanda bilang, hout vervelen jongen on beschaf, Indonesia het erg.
Kalau orang Belanda bilang. Akhirnya emang terpaksa. Kebetulan Mbak Yeni ngajak, saya tunjukin aja. Masa saya nggak pakai air jahe, saya harus bayar. Saya tanya sama tetangga saya nggak berani ngomong Pak. Nggak ada yang berani ngomong, takut hukum. Inilah sampai kasus Lurah Kayu Putih di gap karena dia korupsi. Itu sampai nggak ada yang ngomong. Kebetulan ada orang Batak, tetangga saya, Boru Tambunan. Dia lawyer juga, dia punya law firm. Saya bilang, Lai, maju lo Lai. Kalau kita diam aja, ini daerah Kelurahan Kayu Putih, mandek nih, penakut semua nih. Kebetulan lu orang Batak, maju Lai katanya. Dan kebetulan juga dia lawyer. Akhirnya kita ngurusin tuh. Karena di situ banyak penyimpangan. Selain air, selain korupsi lurahnya ke gap bukan hanya sampai ke wali kota, sampai ke seluruh Nusantara, di viral. More than 70 million rupiah dia. Di atas 100 juta masuk jalur KPK. Dia 700 juta dekorupsi. Ini jangan-jangan ke gap juga nih air gitu loh. Masa saya 15.000 rupiah tiap bulan saya harus bayar, saya nggak pernah pakai. Keluarga saya setetes pun nggak pernah pakai. Saya harus bayar. Akhirnya Mbak Yeni ngomong sama hakim. Ini alasannya gini. Saya kan ikut terus tiap sidang bareng Pak Hendi juga. Sekarang saya masih simpan itu. Dan kebetulan ini baru kalau nggak salah saya ikut sidang yang ketiga. Kasus saya kan diomongin di depan hakim. Hakim tahu kan. Itu mungkin hakim, saya nggak ngerti deh bagaimana. Besoknya itu datang orang Palija. Itu aspal di depan rumah tanya ditandain. Kayak kode gitu loh. Apa ini kok ditandain? Saya kira seujon. Berpikiran negatif aja Pak. Oh jangan-jangan gara-gara saya ikut sidang ini. Saya ditandain sama orang Pemprov. Tapi saya nggak ngomong sama Mbak Yeni. Saya nggak ngomong. Tapi ya kuat-kuatan aja deh. Mana yang benar, mana yang salah kan. Kuat-kuatan aja gitu loh. Akhirnya sampai sekarang ya emang saya nggak pernah pakai kok air pumpnya. Air pump bentuk rasa air jahe gitu, coklat nggak karu-karuan. What for? Kalau saya pakai what for? Akhirnya saya pakai sampai sekarang saya masih air sumur yang saya dalamin sampai 30 meter. Sampai anak saya sudah selesai dari Atma Jaya. Dia tanya lagi ke saya, "Pak, ini gimana air?" Ya udah, jangan ditutup. Biarin aja, pantengin aja katanya. Ya udah, anak saya ngikut aja kan dia pikirannya udah terbuka, dia udah sarjana dari Atma Jaya, terus anak saya yang bungsu mahasiswa. Dia ngerti gitu apa yang kita omongin. Lain kita kalau ngomong sama anak SD kan gak nyangkut. Karena dia lulusan Atma Jaya, dia udah tahu, dia di BEM, dia udah ngerti lah gitu loh. Jadi saya tukar pikiran dengan mahasiswa angkatan jebot, angkatan 87 dengan mahasiswa angkatan kemarin. Anak saya baru selesai, baru 2-3 tahun yang lalu gitu loh. Ya disitulah problemnya di situ. Sampai sekarang akhirnya kita kalah. Saya beberapa kali ikut sidang, ada beberapa kali karena saya sempat demam. Saya khawatir saya kena COVID kan. Saya nggak ikut lagi. Pas sudah agak sembuhan dikit saya ikut lagi gitu loh. Akhirnya kita kalah. Saya nggak tahu. Saya tetap berharap Mbak Yeni terus perang. Saya akan dukung Mbak Yeni. Saya naik motor dari Kampung Ambon ke Tanah Abang tuh saya naik motor. Bela-belain saya demam waktu itu. Udah agak sembuh. Saya nggak tahu. Kan waktu itu lagi galak-galaknya COVID Pak. Jadi demi perjuangan ya saya ikut aja. Saya maju terus gitu loh. Gitu. Besar harapan saya Mbak Yeni dan kawan-kawan dari LBH tetap berjuang. Ya walaupun saya 15.000 tiap bulan saya harus keluar dari kantong. Apalagi Pertalite mau naik nih isunya. Nggak tahu tuh naik berapa lagi nih ntar Palija, Aitra. Kan udah rame di detik.com udah rame ini. Pertalite mau naik lagi. Tetap harapan saya satu-satunya saya sama Pak Hendi karena dia senior saya. Saya masih baru gitu loh. Pak Hendi senior saya, Nenek Dela juga senior saya, lawyer saya Mbak Yeni. Saya tetap akan dukung, saya akan ikut. Ya semua kita sehat-sehat selalu sampai selesainya, entah kapan kita nggak tahu. Terima kasih.